selamat jumpa, selamat datang di ruang Ayo Belajar, di mana kalian bisa belajar banyak hal di sini. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan modus data. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu menafsirkan sajian data. Nah, di video pembelajaran yang kali ini kalian akan diajak untuk mengenal modus data. Apa itu modus, kemudian bagaimana cara mencarinya, ya. Semua ada di sini. Silahkan ikuti sampai selesai. Modus dilambangkan dengan MO. Nah, coba kalian perhatikan ya. Pendataan berat badan siswa kelas 5 hasilnya adalah sebagai berikut. Dalam satuan kilogram tentunya. Ada 33, 39, 36, 36, 35, 34, 35, 35, 33, 37, 35 dan seterusnya, ya. Kalian bisa melihat dan mempelajari. Dapatkah kalian menentukan modus data tersebut? Apakah itu modus data? Bagaimana cara menentukan modus dari suatu data? Baik. Modus adalah data yang sering muncul atau dapat dinyatakan data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Berdasarkan informasi hasil pencatatan data berat badan yang tadi sudah kalian saksikan, buatlah tabel turus. Seperti ini. Tabel berat badan siswa kelas 5, ya. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. 33 sampai 39. Nah, setelah kita buat turus, kita temukan frekuensinya ya, kita tuliskan frekuensinya. Ingat frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya data. Ya. Yang berat badannya 33 kg itu ada 6 siswa. Berat badan 34 kg ada 4 siswa. Yang 35 kg ada 8 siswa. Kemudian yang 36 kg ada 5 siswa, 37 kg ada 2 siswa, dan 39 kg ada 3 siswa. Nah, kita ingat kembali pada bagian turus atau frekuensi, yang nilainya paling tinggi itu merupakan modus. Berdasarkan pengertiannya ya, modus adalah data yang sering muncul atau dapat dinyatakan dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Nah, kita lihat pada bagian frekuensi terutama ya, yang sudah kita ubah dalam bentuk angka. Dari turus kita ubah dalam bentuk frekuensi angka. Itu yang paling tinggi itu merupakan modusnya. Nah, data yang disajikan pada tabel, nilai yang sering muncul atau modusnya adalah 35. Mengapa 35? Karena frekuensi terbanyak yaitu 8. Ya, ini. Jadi pada data ini yang disajikan dalam tabel ini, nilai yang sering muncul itu ternyata adalah 35. Karena frekuensi terbanyak. Siswa dengan berat badan 35 kg ya, itu ada 8. Yang lain jumlahnya lebih sedikit. Jadi modusnya berapa? Modusnya adalah 35. Oke, kita akan lihat contoh yang lain. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel nilai ulangan matematika kelas 5. Ada yang mendapatkan nilai 6, 7, 8, 9, 10 ya. Yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 7 siswa.
Yang mendapat nilai 8 ada 6 siswa, yang mendapat nilai 9 ada 7 siswa, dan yang mendapat nilai 10 ada 4 siswa. Berapa nilai ulangan yang menjadi modus pada tabel di samping? Contoh soal yang kedua ini tentu berbeda ya dengan yang soal pertama tadi. Nah, untuk langkahnya kita cari frekuensi atau banyak siswa yang paling banyak. Sama seperti tadi ya, kita cari frekuensi yang paling banyak. Nah, kita lihat pada kolom banyak siswa. Yang paling banyak berapa? Ya, 7. Ya kan? Yang tertinggi kan 7. Lalu ada berapa bilangan frekuensi terbanyak? Nah, maksudnya dari kolom banyak siswa ini dengan jumlah siswa yang paling banyak itu ada berapa yang muncul? Ternyata ada 2. 7-nya ada 2. Ya. Yaitu nilai ulangan 7 dan 9. Nah, nilai 7 dan 9, keduanya memiliki frekuensi 7, sama-sama 7. Maka modus atau data yang sering muncul pada data tersebut ada 2, yaitu 7 dan 9. Oke, modusnya ada 2 ya di sini ya. Ini contoh yang berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau sekelompok data memiliki 2 modus, maka disebut dengan bimodal. Sedangkan jika lebih dari 2 modus, disebut multimodal. Ya. Pada data ini, modusnya kita temukan ada 2. Sekali lagi ada 2 karena yang terbanyak 7 ya, ada 2, muncul 2, yaitu berapa? Nilai 7 dan 9. Maka sekelompok data ini disebut dengan bimodal karena ada 2 modus. Contoh yang ketiga. Silahkan perhatikan dengan cermat jadwal les renang berikut ini, lalu tentukan modusnya. Kita lihat ya, jadwal renang, nama dan harinya ini sudah jelas ya. Yang ikut les renang adalah Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Di hari Senin, jadwal les renang untuk Meli, Udin, Dayu. Untuk hari Selasa, Edo, Lani, Siti. Untuk hari Rabu, Meli, Beni, Dayu. Untuk hari Kamis ada Edo, Udin, Siti. Lalu di hari Jumat, jadwal les untuk Meli, Beni, dan Lani. Di hari Sabtu, jadwal les renang untuk Edo, Udin, dan Dayu. Kemudian di hari Minggu, itu untuk jadwal les renang Beni, Lani, dan Siti. Nah, lalu bagaimana menentukan modusnya? Yang pertama, kita tentukan frekuensi masing-masing data. Ya, seperti apa? Seperti ini. Kita tentukan frekuensi masing-masing data. Ya, Meli muncul jadwal lesnya 3 kali ya, dalam seminggu 3 kali. Kemudian Edo juga 3 kali. Lalu Beni juga 3 kali. Udin 3 kali, Lani 3 kali, Dayu 3 kali, begitu juga dengan Siti 3 kali. Ya, frekuensinya semuanya 3. Nah, ternyata frekuensi data semua sama, yaitu 3. Maka data tersebut tidak mempunyai modus. Ya, jika dalam sekelompok data tidak terdapat satupun nilai data yang sering muncul, maka sekelompok data tersebut dianggap tidak memiliki modus.
karena masing-masing munculnya sama. Ya, masing-masing munculnya 3. Dari Meli sampai Siti. Oke, itu untuk modus. Ternyata tidak semua data itu bisa ada modusnya atau memiliki modus, ya. Ada yang modusnya punya 1, ada yang 2. Ternyata ada juga yang tidak memiliki modus. Oke, dari 3 contoh ini cukup jelas ya. Baik, mari kita coba. Diketahui data nilai IPS dari 7 anak sebagai berikut. 7, 9, 9, 7, 7, 4, 6. Nah, kita diminta untuk menentukan modusnya nih. Bagaimana caranya? Nilai modusnya adalah 7. Karena nilai 7 merupakan nilai yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Kita lihat ya. Sangat jelas di sini. Ya, nilai 4 muncul hanya 1 kali. 6 muncul 1, kemudian 7 muncul 3, 9 muncul 2. Nah, karena 7 ini yang paling sering muncul, paling banyak muncul, yaitu 3 kali, maka nilai modusnya adalah 7. Mudah ya? Oke, kita coba soal yang kedua yuk. Diketahui data sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapakah modus data tersebut? Apakah kalian bisa menentukan modus dari data pada soal nomor 2? Oke, adakah modusnya? Kita lihat. Nilai modusnya tidak ada. Mengapa? Karena semua data munculnya sama, yaitu 1. Ya, munculnya sama, semua muncul 1, maka nilai modusnya tidak ada. Baik, cukup jelas saya rasa ya. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar tentang modus. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang median atau nilai tengah. Ditunggu ya. Terima kasih.